Teman-teman, di sini dengan Ahmad Hussein Nyumpa kembali lagi. Jadi kali ini kita sedang berada di lokasi di Kabupaten Baru, yaitu lebih tepatnya di Pancana. Sekarang hadir di tengah kita ini sahabat sekaligus teman saya untuk sharing. Beliau bergerak di sektor budidaya udang. Namanya Fikran, mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Fikran, asal dari Baru memang. Sekarang lagi bisnis udang dengan brand Tambak Mie. Ya, sekarang kan di tren anak muda ini untuk digitalisasi, untuk semuanya ingin mau jadi startup lah, mau adakan era di mana semuanya menjadi teknologi. Kenapa? Dan era ini juga sekarang di mana kurangnya petani mulai berkurang. Orang sudah berkurang minat, di mana sarjana budidaya atau perikanan sudah jarang juga ada di tambak. Jarang. Kenapa? Sebagai sarjana perikanan lebih tepatnya, saudara Fikran ini ingin kembali. Oke, yang pertama dari panggilan jiwa. Memang saya lahir dan besarnya di dunia zakat. Pesan dari ibu saya, Ibu Lia, itu namanya, dari BSI Maslahat. Dia bilang kayak gini, Fikran lahirnya dari zakat. Automatically zakat itu udah jadi darah sama dagingnya Fikran. Betapa angkuhnya Fikran kalau nggak kembali ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sektor pasar. Udang itu salah satu komoditi yang nilai ekspornya tertinggi. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan udang dunia masih belum terpenuhi. Yang ketiga, kami bukan hanya kembali ke tambak, tapi misi kami adalah mengajak kembali anak muda ke dunia tambak. Caranya gimana? Ya, kita mengimplementasikan teknologi-teknologi yang IoT lah, untuk yang aplikasi lah, dan segala macam kita terapkan di dunia tambak, sehingga mengubah mindset para petambak terutama anak muda untuk ke dunia tambak lagi. Tiga itu yang jadi alasan utamanya kenapa kami kembali ke dunia tambak. Luar biasa ya untuk pemberdayaan masyarakat lebih tepatnya. Apalagi ini sangat mulia sebenarnya teman-teman. Karena kita melihat bahwa bagaimana kita sekarang ini berada dalam ketersimpangan di mana anak muda sudah malas untuk kembali menggarap sawah dan pertanian, perikanan. Tapi untuk lebih khususnya, bagaimana pemberdayaan yang dilakukan selama ini? Oke, ada dua skema yang kami gunakan untuk pemberdayaan. Yang pertama itu melalui BUMDes. Jadi kita ada beberapa desa yang kita kerjasamai. Kita ajak mereka untuk membuat BUMDes. BUMDes ini terkhusus untuk kolam bulat. Ya, pemerintah biasanya sebut itu sebagai tambak milenial. Nah, itu yang kami kaitkan ke kami untuk dilakukan oleh BUMDes ini. Supaya memang anggarannya kan ada, daripada itu anggaran tidak terkelola dengan baik, ya kita tarik. Itu yang pertama, terus sisi pemberdayaan ke desa. Yang kedua, sisi pemberdayaan ke kaum duafa versi anak muda. Jadi kita ini bekerja sama dengan BSI Maslahat dan Bank Syariah Indonesia untuk merangkul para anak muda yang tanda kutip, ya maaf, yang kaum duafa, yang dari segi pendidikan masih kurang, segi ekonomi apalagi, itu kita guide, kita latih mereka, kita berikan edukasi ke mereka tentang teknologi yang kami bawa, seperti itu. Ini lebih ke sisi kebermanfaatannya untuk pemuda-pemuda yang mungkin kurang akses pendidikan ya? Iya. Akses pendidikan, akses modal, ini dirangkul semua nih? Dirangkul semua, yang penting dia masuk kategori kaum duafa yang penerima siswap. Jadi ada formnya. Jadi ketika kita seleksi ada dua indikator. Pertama dari segi siswap, penerima siswap itu. Yang kedua dari segi kepribadian dan kemauannya dia. Itu kelihatan kalau kita pas wawancara. Ya, untuk memulai pengorganisiran ini kan ini agak lumayan ya untuk ini. Tapi dari dalam hati sendiri ini kan memulai tambak utamanya khususnya ya, intensif itu kan agak berat untuk anak muda. Karena secara dalam dunia budidaya itu modal yang sangat berat gitu. Tapi bagaimana keinginan dan tekad itu dimulai? Pasti untuk sponsor dan lain-lain kan belum masuk kan? Jadi waktu awal-awal perjuangan itu bagaimana itu? Oke,
untuk awal kami ada 2 kolam pertama banget, dan itu pun pertama saya pakai dana dari lomba. Jadi alhamdulillah selama di kuliah saya sering ikut lomba dan alhamdulillah juara. Alhamdulillah. Itu yang saya tabung. Ada juga beasiswa, alhamdulillah selama kuliah juga dapat 4 beasiswa. Itu dipakai sebagian, dipakai tabung sebagian, itu saya tabung, dan itu hasil ya tidak cukup. Tidak Tidak cukup. cukup, cuman nama baik, link, jejaring itu sangat perlu, dan itu saya jelaskan mimpi saya ke salah satu dokter di Makassar, dan dia aware dengan itu, dan alhamdulillah sampai sekarang kita terus lakukan kerjasama. Jadi itu yang pertama kali percaya dengan mimpiku, dan dia yang danai di awal banget gitu. Akhirnya dapat angel investor. Angel investor, dan Ya. angel investor datang lagi, walaupun ya naik turun dan segala macam. Ketika saya butuh uang ya kita pagit lagi untuk angel investor yang lain. Pada akhirnya ketika sudah mulai kelihatan dari uji cobanya segala macam, BSI masuk. Jadi oh nih bisa scale up dengan bentuk pemberdayaan masyarakat terutama anak muda. Oh, luar biasa ya. Sekarang sudah kolamnya lebih 10 ya. Lebih 10, tepatnya di 2 lokasi. Lokasi pertama ada 2, lokasi yang kedua untuk pengembangan itu ada 12. Jadi totaling untuk di tim dikelola sekarang ada 14. Ya. Ini sebenarnya juga pesan untuk teman-teman ya yang pemuda dan sarjana perikanan. Lebih hebatnya lagi, saudara Fikrang ini dia bukan fokus konsentrasi budidaya perairan malahan. Penangkapan. Dari penangkapan perairan, penangkapan perikanan. Apa yang membuat kenapa bukan kapal laut aja gitu yang untuk berdayakan ini kan sama nih sumber daya manusianya, tapi ditempatkan di penangkapan daripada budidaya. Saya program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, biasa disebut dengan penangkapan. Cuman PSP itu, penangkapan itu di Unhas ada disiplin ilmunya nama THP. THP itu pengolahan. Nah, the future goalnya kami bukan hanya berhenti di budidaya, tapi kita perkuat dulu dasarnya kami buat kolam, kami buat kemitraan beberapa daerah. Ketika modal sudah terkumpul, kita sudah mulai bisa buka di pabrik pengolahan, dan saya pribadi punya dasar untuk itu di pengolahan. Sedangkan dasar untuk di budidaya, saya punya dasar dari orang tua, dari SMP, dan saya sering juga nyusup masuk di kelasnya BDP. Walaupun saya tidak absen, kerja tugas, tapi ndak saya kumpul, dosennya tahu ini namanya siapa, nggak ada namanya gitu. Saya ikut aja. Karena prinsip saya kuliah ya nyari ilmu, bukan nyari nilai gitu. Luar biasa, memang masuk di kelas lain ya untuk selama pembelajaran itu untuk menyerap ilmu. Walaupun ya dosen PA saya sudah bilang, ini SKS-nya udah lebih nak untuk jadi sarjana. Saya bilang, terus gimana Pak? Daripada ini nggak full 24 SKS, sayang Pak, saya sudah dibayar sama beasiswa. Tapi pikiran udah full SKS loh, nggak apa-apa Pak, saya masuk aja. Luar biasa teman-teman, di antara semua yang ingin cepat masuk kuliah dan menyelesaikan SKS, Saudara Fikra merupakan jalur yang berbeda ya untuk teman-teman yang mau berentrepreneurship. Untuk pesan-pesannya ini termasuk ini apa sih kesulitan dalam ini gagal panen dan lain-lain? Ada tidak pesan untuk teman-teman? Oke, ketika teman-teman mau bangun bisnis bukan hanya tentang udang gitu, tapi bisnis secara umum. Bisnis itu bukan tentang seberapa banyak modalmu, tapi seberapa tahan kau untuk ketika kau jatuh, kau bangkit lagi. Ketika jatuh, bangkit lagi. Coba teman-teman pelajarin tentang kisahnya Abdurrahman bin Auf, yang notabene dia kaya banget, dijatuh miskin kan, tidak ada modalnya, tapi selama dari jatuh miskin itu sampai 3 tahun dia jadi orang terkaya di Madinah. Di situ kita banyak sekali belajar tentang modal, tentang hal-hal yang mendasar dari seorang pebisnis, bukan tentang modalnya, bukan tentang kau orang siapa, tapi tentang tahan bantingmu itu. Gitu. Gagal pasti, dan itu biaya belajar. Saya tidak pernah mengatakan diriku gagal. Saya hanya bilang, oh belum sampai saja.
ketika ada targetku tidak tercapai, berarti saya bilang Allah sedang men-set sesuatu yang lebih besar untuk saya, dan Allah sedang menghindarkan saya dengan sesuatu yang jelek di depan yang saya sebetulnya tidak tahu, yang ada di belakang yang saya minta itu. Gitu. Itu aja sih kalau saya. Prinsip utamanya kalau jadi pebisnis. Luar biasa teman-teman. Ini kita sharing loh. Ini ilmu yang sangat bermanfaat teman-teman yang bisa kita dapatkan. Apalagi dari entrepreneur muda. Usia beliau ini masih di bawah 30 tahun loh. 27, barang sudah 7. Masih sangat muda sebenarnya. Dan ini sudah dimulai ketika usia 2018 berapa ya? 22 tahun yang lalu usaha dimulai dan sekarang sudah meluas. Sebenarnya kalau untuk aset kolam bundar itu sudah luar biasa loh, anak muda memulai dengan aset seperti itu. Karena pasti banyak yang terjadi, kincir dan lain-lain, manajemen kualitas air. Itu bukan pertanyaan yang mudah dijawab dalam satu kali sesi kali ini kan. Itu panjang banget, dan kalau di kampus itu udah berapa semester tuh? Oh, itu sudah sampai satu penelitian itu. Kenapa bisa berhasil panen dan kenapa gagal itu produktivitasnya berbeda. Jadi ada tidak closing statement yang bisa diberikan untuk teman-teman ini? Oke, closing statement dari saya, ketika teman-teman punya mimpi, punya sesuatu goals yang besar, jangan lihat tentang uangnya dulu, tapi apa yang membuat teman-teman untuk bergerak. Teman-teman bergerak tentang why, hal besar yang ingin teman-teman selesaikan, sambungkan itu dengan uang. Jadi dasar utamanya bukan uang. Jadi ketika kalian jatuh, kalian akan ingat tentang why-nya kalian untuk mulai. Sehingga ketika kalian sudah besar nanti, kalian tidak bakalan lupa daratan. Seperti itu. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menghadiri sesi kali ini yang cukup sangat motivasional di antara podcast-podcast kita yang lainnya. Ya, kami salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.